Maya bangun dengan rasa kaku di leher dan aroma antiseptik yang sudah akrab di hidungnya. Jendela kamar rawat menumpahkan cahaya pagi yang tipis. Tirai setengah tertutup membuat garis-garis terang menari di lantai. Suara mesin dialisis berhenti berderik ketika perawat memutuskan sambungan, lalu menyalakan radio kecil yang memutar lagu lama. Rutinitas rumah sakit, tatapan yang sama, langkah yang sama, waktu yang sama membuat hari-hari Maya terasa seperti episode yang diulang tanpa akhir. Ia sudah beberapa bulan menjalani perawatan rutin. Ginjalnya tidak lagi bekerja seperti dulu. Ia kehilangan tenaga, sering muntah-muntah, dan tubuhnya cepat lelah. Datang ke rumah sakit bukan lagi kejadian langka, melainkan bagian dari hidupnya. Di antara pasien-pasien lain, Maya merasa seperti pulau kecil yang terpisah. Keluarga, mereka ada. Tapi berjauhan orang tua yang sibuk dengan ladang di kampung. Saudara yang tinggal di kota lain. Semuanya selalu berjanji datang, tapi sering batal. Itu membuat kunjungan yang datang terasa sangat. Berarti kunjungan pertama dari pria asing itu terjadi pada sore yang hujan kecil. Maya sedang duduk di kursi roda dekat jendela ketika ia melihat seorang pria berdiri ragu di depan kamar. Ia mengenakan jaket sederhana, rambutnya agak acak, dan wajahnya tenang, tapi ada garis lelah di matanya. Dia tidak mirip siapapun yang Maya kenal. Perawat yang lewat melambaikan tangan. "Itu tamu untuk kamar sebelah," katanya sambil tersenyum. Namun pria itu mengangguk dan masuk ke kamar Maya sendiri. Bukan kamar sebelah, seolah kebetulan atau salah pintu. Maya sempat kaget. "Maaf, ini kamar siapa?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis. "Maaf, saya salah kamar," katanya. Suaranya rendah dan sopan. Dia melangkah mundur, tapi sebelum sempat menutup pintu, ia melihat tas kecil di meja samping tempat tidur Maya. Tas yang berisi buku beberapa foto dan kacamata yang ia letakkan dengan terburu-buru beberapa hari lalu. Dia menoleh kembali. "Apa Anda sendiri?" tanyanya tiba-tiba, bukan bertanya tentang kamar, melainkan tentang Maya. Maya mengangguk pelan. Ada rasa canggung. "Ya, keluarga saya jarang datang," jawabnya. Pria itu duduk di kursi kosong dekat jendela. Ia tidak menunjukkan identitas, tidak menulis namanya di papan catatan, tidak bertanya tentang status pasien. Namun, ia hadir. Tenang, hadir. Ia mengeluarkan handuk kecil dari tasnya dan menata kursi seperti orang yang sudah biasa datang. Lalu ia membuka sebuah kantong kertas kecil dan mengeluarkan sebatang coklat serta secangkir teh hangat yang masih mengepul. "Untuk saya." Maya heran. "Untukmu?" jawabnya sambil meletakkan coklat itu di meja. "Saya sering lewat koridor ini. Lihat lampu kamarmu terbuka. Saya pikir, mungkin kamu ingin teman sebentar." Bukan kata-kata yang biasa diucapkan orang asing. Maya terdiam antara malu dan bersyukur. Ia menerima teh itu dengan tangan yang gemetar. Rasa kopi dan manis coklat terasa aneh. Hangatnya seolah ada perhatian kecil yang meredakan malam-malam panjang di rumah sakit. Mereka berbicara seperti dua orang yang bertemu di halte bus. Topik-topik ringan mengisi ruang. Pria itu memperkenalkan dirinya hanya dengan nama depan. "Rian." Ia berkata bahwa ia bekerja dekat rumah sakit Kedang Lember dan sering melewati koridor itu. Maya tidak menanyakan lebih. Ada sesuatu tentang Rian yang membuatnya percaya tanpa perlu bukti. Cara dia menatap matanya, cara tangannya menutup cangkir teh saat menawarkannya, cara ia memberi ruang tetapi tetap dekat. Hari itu Rian tidak banyak bercerita tentang dirinya. Ia menanyakan keadaan Maya, mendengarkan keluhannya, lalu bercerita sedikit tentang hujan yang membuat jalanan licin. Ia tidak menanyakan riwayat keluarganya, tidak memaksa menatap foto-foto di mejanya, hanya hadir sebagai pengalih sejenak dari rasa sakit. Keesokan harinya, Rian datang lagi. Begitu pula hari berikutnya. Ia datang di waktu yang sama setelah jam kerja, ketika cahaya sore mulai memanjat dinding. Bungkusan kecil, cangkir teh, dan tanya sederhana tentang kabar menjadi rutinitas baru. Maya mulai menantikan kehadirannya. Di antara suara mesin dan langkah perawat, kehadiran Rian menjadi titik kenyamanan yang tak terduga. Para perawat mulai memperhatikan. "Siapa pria itu, Mei?" tanya Sinta, salah satu perawat, suatu pagi ketika mengganti infus. Maya hanya mengangkat bahu. Dia bilang lewat, mungkin teman kerja. Dia tidak mau bilang banyak. Sinta mengangguk, menatap koridor, lalu menambahkan, "Dia tampak penyayang, tapi jangan lupa, tetap jaga hati." Maya tahu ada sesuatu yang aneh.
Rian tidak pernah membawa kartu pengenal, tidak pernah menulis namanya di daftar pengunjung. Ia tidak menunggu di ruang tunggu. Dia muncul seolah tahu kapan harus datang. Kadang ia datang dengan payung basah, kadang dengan jaket yang masih berbau asap dari dapur kecil di sekitar rumah sakit. Ia tidak memberi alasan kenapa ia peduli, dan mungkin itulah yang membuatnya lebih meyakinkan. Kebaikan tanpa tuntutan penjelasan di sela-sela perawatan. Maya mulai membuka cerita kecil tentang dirinya, tentang makanan kampung yang ia rindukan, tentang buku yang ia ingin baca lagi, tentang lagu-lagu ibunya. Rian mendengarkan tanpa menghakimi. Sesekali menepuk tangan Maya pelan saat ia tertawa kering. Ia juga kadang menutupi pembicaraan dengan cerita ringan tentang tetangga yang meninggalkan kucing, tentang lampu taman kota yang kadang rusak. Hal-hal sepele, namun membuat hari-hari di rumah sakit terasa nyaris normal. Maya sering membayangkan siapa Rian sebenarnya. Apakah dia suami dari salah satu perawat, saudara jauh dari pasien lain, atau hanya seorang pria baik yang kebetulan lewat? Imajinasi itu membuat dirinya tersenyum malu sendiri. Di malam hari, ketika selimut terasa berat dan jarum jam menandai pukul 2 atau 3, pikirannya melayang pada satu pertanyaan sederhana. Mengapa seorang asing mau datang setiap hari? Suatu sore, ketika hujan turun lebat dan orang-orang berlarian membawa payung, Rian datang dengan pakaian agak basah. Ia membawa sesuatu yang berbeda, sebuah amplop kecil coklat. Ia meletakkannya di meja Maya dan berkata, "Buka saja kalau mau." Maya menatap amplop itu lama. Ada tulisan tangan sederhana di permukaannya. Untuk hari yang berat, ia membuka amplop perlahan. Di dalamnya hanya selembar kertas kecil dengan kalimat singkat, "Jangan menyerah. Ada banyak orang yang peduli meskipun kamu belum tahu mereka semua." Tidak ada tanda tangan. Maya menekan kertas itu ke dada. Hatinya hangat, seperti ada sinar kecil yang menembus malam. Di saat yang sama, ada rasa ingin tahu yang tumbuh menjadi tanya yang lebih besar. Siapa orang-orang itu? Mengapa mereka memilih tetap anonim? Dan terutama, apa yang akan terjadi kalau Maya mencoba mengetahui lebih jauh? Ini menutup dengan adegan sederhana. Maya menatap koridor kamar dari tempat tidurnya. Di sana, bayangan Rian bergerak menjauh. Kepalanya menunduk sedikit saat melewati pintu. Di balik tirai, cahaya lampu lorong membentuk siluetnya. Maya tahu satu hal. Pasti kehadiran pria asing itu telah mengubah rutinitasnya. Entah untuk sementara atau untuk seterusnya, ia belum tahu. Namun dalam keheningan malam rumah sakit, gelang kecil yang menandai identitas pasien bergetar samar di pergelangan tangannya, seakan mengingatkan bahwa hidup bisa memberi kejutan sekecil selembar kertas di dalam amplop coklat. Maya mulai merasa hari-harinya lebih ringan sejak Rian datang. Kehadirannya selalu tepat waktu, seperti jam di rumah sakit yang tak pernah meleset. Setiap sore, ia menunggu langkah-langkah Rian di koridor. Suara sepatu yang pelan tapi pasti menandai bahwa seseorang peduli padanya. Kehadiran itu membawa rasa hangat yang lama hilang. Tubuhnya yang lelah seolah mendapat sedikit energi dari senyuman Rian. Namun, semakin sering mereka berbicara, semakin besar rasa ingin tahu Maya. Ia ingin tahu siapa pria itu sebenarnya. Setiap kali ia bertanya, Rian hanya tersenyum samar, mengalihkan perhatian dengan pertanyaan kecil. Bagaimana rasanya hari ini? Atau sudah makan siang tadi? Sesekali, ia menyinggung hal-hal ringan, tentang langit sore yang berawan, atau suara hujan yang menenangkan. Maya tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia tidak bisa memaksanya. Ada ketulusan dalam diam Rian yang membuatnya merasa aman. Suatu pagi, saat Maya sedang menjalani perawatan rutin, dokter memanggilnya ke ruang pemeriksaan. "Maya, hasil tes terbaru menunjukkan kondisi ginjalmu semakin menurun. Kita perlu membicarakan opsi transplantasi," kata dokter dengan nada serius. Kata transplantasi itu membuat jantung Maya berdetak lebih cepat. Selama ini ia selalu berharap perawatan dialisis cukup. Tapi kini, realitas menuntut keputusan yang lebih besar. Maya pulang ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia menatap jendela. Hujan tipis menetes di kaca, dan bayangan Rian yang biasanya menemaninya sore itu terasa jauh. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak tenang. Ia tahu, transplantasi ginjal bukan hal mudah. Prosedur panjang, risiko tinggi, dan donor harus cocok. Kekhawatiran itu membuatnya merindukan kehadiran Rian lebih dari sebelumnya. Saat sore menjelang, seperti biasa, Rian muncul. Kali ini ia membawa 2 cangkir teh hangat dan sebuah kue kecil.
Maya menatapnya lama, mencoba membaca wajah pria itu. Namun Rian hanya tersenyum, tenang, seperti biasa. Hari ini cuaca agak dingin, katanya, menaruh cangkir teh di meja. Maya menarik napas dalam-dalam. Rian, aku ingin bertanya sesuatu, ucapnya hati-hati. Kenapa kamu selalu datang? Aku terlalu banyak perhatian untuk seseorang yang bahkan tidak aku kenal. Rian menunduk sebentar, lalu menatapnya dengan lembut. Maya, kadang orang peduli tanpa alasan yang jelas, jawabnya. Suaranya rendah, menenangkan, tapi ada nada terselubung yang membuat Maya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya, Maya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berbeda. Rian tampak selalu tahu kapan ia merasa lelah atau cemas. Ia terkadang membawa obat-obatan ringan, vitamin, atau hanya menyibukkan diri menata kursi dan meja agar terasa nyaman. Semua tindakan itu sederhana, tapi penuh perhatian. Maya mulai bertanya-tanya, apakah pria ini hanya sekadar orang baik atau ada alasan lain di balik kebaikannya? Suatu sore, saat hujan turun deras, Rian datang dengan payung basah. Ia duduk di samping Maya tanpa banyak bicara. Hanya ada suara hujan, aroma teh hangat, dan detak jantung Maya yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Rian mengeluarkan amplop coklat lagi, tetapi kali ini berbeda. Amplopnya tebal dan terasa berat di tangan Maya. Apa ini? Tanya Maya, heran. Rian menatapnya. Mata yang biasanya lembut kini terlihat sedikit tegang. Buka saja kalau mau, katanya singkat. Dengan tangan gemetar, Maya membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat foto dirinya sendiri. Diambil diam-diam saat ia sedang tertawa kecil di ruang makan rumah sakit. Dan selembar kertas dengan tulisan tangan rapi. Aku selalu memperhatikan. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Maya menatap foto itu lama. Jantungnya berdegup kencang. Perasaan aneh muncul, antara takut, bingung, dan hangat. Bagaimana bisa seorang pria asing begitu peduli? Mengapa ia tahu hal-hal kecil yang Maya sendiri kadang lupakan? Rasa ingin tahu itu semakin kuat ketika perawat menyinggung tentang seorang donor ginjal yang selalu datang diam-diam. Ada seorang pria yang selalu menunggu di luar kamar pasien yang membutuhkan donor. Dia tidak pernah mengaku siapa dirinya, kata perawat Sinta suatu hari, tanpa menyebut nama. Maya tersentak. Apakah itu Rian? Tapi ia tidak yakin, karena Rian selalu datang dengan cara yang berbeda. Malam itu, saat Maya menatap langit gelap dari jendela kamar, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa Rian sebenarnya? Mengapa ia begitu peduli? Dan yang paling membuatnya penasaran, apakah pria ini memiliki hubungan dengan peluang transplantasi ginjal yang sedang ia pertimbangkan? Berakhir dengan Maya menunduk di tempat tidur, memegang amplop berisi foto dan pesan singkat. Hatinya campur aduk antara rasa aman dan rasa penasaran. Di luar, hujan masih turun, menutupi suara lengka-langka di koridor. Namun Maya tahu satu hal, hidupnya tidak lagi sama sejak Rian hadir. Ada rahasia di balik senyuman pria itu, dan ia merasa perlahan-lahan akan menemukan jawabannya. Hari itu cuaca terasa hangat, berbeda dari hujan lebat yang biasa menemani sore Maya. Sinar matahari menembus jendela rumah sakit, membuat bayangan tirai menari lembut di lantai. Maya duduk di kursi roda dekat jendela. Tangannya masih memegang amplop coklat yang kemarin diberikan Rian. Ia menatapnya beberapa detik sebelum menutupnya pelan, seakan menahan rasa penasaran yang semakin menumpuk. Pikiran Maya dipenuhi pertanyaan tentang pria itu. Ia mencoba mengingat setiap detail. Senyumnya yang lembut, cara ia menaruh cangkir teh, dan bagaimana ia selalu tahu kapan Maya merasa lelah. Rasa penasaran itu semakin mania di JD ketika dokter masuk ke kamar membawa kabar tentang transplantasi ginjal. Kita sudah menemukan kandidat donor yang cocok. Tetapi sebelum prosedur, kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan lagi, kata dokter dengan nada serius tapi penuh harapan. Maya menatap dokter dengan mata lebar. Donor? Siapa? Siapa orangnya? Tanyanya hampir tergagap. Dokter tersenyum tipis. Identitasnya sengaja dirahasiakan untuk sementara, tapi donor ini sangat tulus dan bersedia membantu. Kamu hanya perlu fokus pada kesehatanmu dan persiapan operasi. Maya menandok. Jantungnya berdegup kencang. Rasa lega bercampur dengan rasa penasaran yang luar biasa. Hatinya tiba-tiba melayang pada satu nama. Rian. Bukankah ia selalu hadir diam-diam setiap hari? Bukankah ia begitu perhatian? Hatinya berdebar saat memikirkan kemungkinan itu.
Sore harinya, Rian datang seperti biasa, membawa teh hangat dan senyumannya yang menenangkan. Maya menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Rian, boleh aku bertanya sesuatu?" Rian mengangguk, duduk di kursi dekatnya. "Tentu, apa itu?" Maya menelan ludah. "Apakah kamu tahu tentang donor ginjalku? Apakah kamu orangnya?" Wajah Rian tiba-tiba berubah. Senyum lembutnya tetap ada, tapi matanya menyiratkan keseriusan yang selama ini ia sembunyikan. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, "Maya, ayah, aku yang akan menjadi donor ginjalmu." Maya terdiam, hatinya seperti berhenti berdetak. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar di tengah hari yang cerah. Apa maksudmu?" "Tapi, bagaimana bisa? Kenapa?" Suara Maya bergetar, campuran antara keterkejutan dan rasa tidak percaya. Rian menunduk sejenak, kemudian memegang tangan Maya dengan lembut. Aku adalah saudara kandungmu, Maya, kakakmu. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi selama ini aku ingin melindungimu. Aku tahu keadaanmu, dan aku rela melakukan ini diam-diam, karena aku tidak ingin membuatmu khawatir. Aku ingin kamu fokus pada kesembuhanmu, bukan memikirkan siapa yang akan membantumu." Mata Maya melebar, air mata mulai menggenang. Segala rasa penasaran, kehangatan, dan kebaikan yang selama ini ia rasakan, tiba-tiba menemukan jawaban yang tak pernah ia bayangkan. Ia mencoba menatap Rian lebih dekat, mengenali wajah yang begitu akrab, tapi baru saja diketahui identitasnya. "Kamu, kakakku, selama ini aku tidak pernah tahu." Rian mengangguk. "Aku harus pergi jauh untuk bekerja, jadi aku datang diam-diam. Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja sebelum memberitahumu. Aku juga ingin memastikan kamu tidak merasa tertekan atau takut. Aku ingin kamu merasa aman, Maya." Maya menutup wajahnya, air mata mengalir deras. Hatinya campur aduk antara rasa lega, bahagia, dan sedikit penyesalan karena tidak mengenal kakaknya lebih awal. "Kamu sudah melakukan begitu banyak untukku, dan aku tidak tahu apa-apa," bisiknya. Rian tersenyum lembut, menepuk bahunya. "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang adalah kita bersama dan kamu akan segera sembuh. Aku selalu di sini, Maya, dan jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Malam itu, suasana rumah sakit terasa berbeda. Tidak ada suara mesin yang menakutkan. Tidak ada aroma antiseptik yang menusuk. Hanya ada kehangatan dua saudara yang akhirnya dipertemukan dan harapan baru untuk masa depan. Sejak saat itu, Maya mulai memahami arti kehadiran Rian selama ini. Semua perhatian kecil, semua teh hangat, semua kata-kata sederhana, semuanya adalah bentuk kasih sayang seorang kakak yang rela berkorban diam-diam demi adiknya. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukur dan cinta yang ia rasakan, ditutup dengan adegan sederhana namun emosional. Maya dan Rian duduk bersebelahan di dekat jendela. Tangan mereka saling menggenggam. Sinar matahari sore menembus kaca, menyoroti wajah mereka. Ada rasa lega, ada rasa bahagia, dan yang paling penting ada ikatan darah yang selama ini tersembunyi, kini akhirnya terungkap. Keesokan paginya, rumah sakit terasa sibuk seperti biasa. Perawat berlalu lalang, mesin-mesin bip dan derik. Aroma antiseptik yang menusuk hidung semua terdengar dan terasa biasa, tapi bagi Maya, hari itu terasa berbeda. Hatinya campur aduk antara gugup, takut, dan juga lega. Ia tahu bahwa transplantasi ginjal akan dilakukan segera, dan kakaknya, Rian, yang akan menjadi donor, sedang bersiap di sisi lain rumah sakit. Maya duduk di tempat tidurnya, menatap langit pagi dari jendela kamar. Cahaya matahari menyinari wajahnya, tapi bayangan ketegangan masih terasa di dadanya. Pikirannya melayang pada masa-masa sebelumnya, saat ia sering merasa lelah, sakit, dan kesepian. Semua rasa sakit itu terasa lebih ringan sekarang, karena ia tahu ada seseorang yang siap berkorban untuknya, kakaknya sendiri. Perawat datang untuk menyiapkan. Maya menjalani pemeriksaan praoperasi. "Maya, dokter ingin melakukan beberapa tes darah dan pemeriksaan tambahan sebelum operasi. Semua ini penting agar semuanya berjalan lancar," kata perawat sambil tersenyum. Maya mengangguk, mencoba menenangkan diri, tapi tangan dan dadanya masih bergetar. Di ruang tunggu rumah sakit, Rian duduk sendiri, menatap jam tangan. Meski wajahnya tenang, hatinya penuh ketegangan. Ia tahu risikonya sebagai donor, tapi ia juga tahu bahwa ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan adiknya.
Selama berhari-hari ia menyiapkan diri, menjaga kesehatan, memastikan semua tes menunjukkan hasil yang aman. Ia ingin semuanya sempurna, karena bagi Rian, kehidupan Maya lebih penting daripada apapun. Tidak lama kemudian, dokter datang dan mengajak mereka berbicara di ruang konsultasi. Maya, Rian, kalian berdua cocok secara medis. Operasi bisa dilakukan dalam beberapa jam ke depan. Tapi perlu diingat, ini prosedur besar, risikonya ada, dan pemulihan akan memakan waktu. Jelas dokter. Maya menatap kakaknya, mata berkaca-kaca. Rian, aku takut, ucapnya pelan. Tapi, aku juga, aku ingin sembuh. Aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Rian menggenggam tangannya dengan lembut. Jangan khawatir Maya, aku sudah siap. Ini bukan tentang aku atau kamu, tapi tentang kita. Kita saling memiliki, dan aku akan melakukan ini untukmu. Jangan pikirkan risiko, fokus saja pada kesembuhanmu. Saat operasi semakin dekat, Maya merasakan detak jantungnya makin cepat. Ia tidak bisa menahan rasa cemas, bayangan jarum, ruang operasi yang dingin, suara alat medis, semuanya membuatnya mual dan gugup. Namun, kehadiran Rian di sampingnya memberikan kekuatan yang luar biasa. Ia tahu, di balik masker dan pakaian rumah sakit, kakaknya sedang memikirkan keselamatannya, dan itu membuat Maya merasa lebih berani di ruang operasi. Para dokter dan perawat bergerak cepat menyiapkan segala sesuatu. Lampu operasi menyinari ruangan dengan terang, dan suara mesin detak jantung mulai terdengar di monitor. Maya menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan membayangkan semua kenangan kecil bersama Rian, senyumannya, perhatian diam-diamnya, semua teh hangat yang pernah ia bawa. Semua itu menjadi penguat hatinya. Sementara itu, Rian menjalani persiapan donor. Meskipun tubuhnya tegang, hatinya tenang, karena ia tahu ini adalah cara terbaik untuk melindungi adiknya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap langkah yang diambil dokter adalah untuk keselamatan Maya dan dirinya sendiri. Dalam hati, ia berdoa agar operasi berjalan lancar. Operasi berlangsung berjam-jam. Di luar ruang operasi, Maya sekeluarga kecil, beberapa kerabat dekat yang baru tahu kabar menunggu dengan tegang. Suara langkah perawat di lorong terasa seperti detak waktu yang lambat. Setiap menit terasa panjang. Namun, mereka semua merasa lega karena melihat Rian dan Maya berada di tangan para dokter yang kompeten. Ditutup dengan adegan yang penuh ketegangan, tapi juga harapan. Monitor menunjukkan detak jantung stabil. Perawat keluar dari ruang operasi untuk memberikan kabar singkat. Maya dan Rian telah memasuki fase paling penting dari perjalanan ini, proses yang akan menentukan hidup mereka berdua. Di luar, cahaya matahari sore menembus jendela rumah sakit, seakan memberi pertanda bahwa setelah badai, ada harapan baru yang menunggu. Suara mesin monitor berbunyi lembut di ruang pemulihan pasca operasi. Mata Maya perlahan terbuka. Cahaya lampu yang hangat membuatnya sedikit silau. Tubuhnya terasa lemah, nyeri di perut, dan punggungnya membuatnya menahan napas. Namun, di sampingnya, ada sesuatu yang membuat hatinya terasa tenang, kehadiran Rian. Rian duduk di kursi di samping tempat tidur. Wajahnya sedikit pucat, namun senyum lembutnya tidak pernah hilang. Ia menatap Maya dengan mata yang penuh kasih sayang. Tangan yang masih menggenggam tangan adiknya dengan erat. Maya, kamu bangun. Bagaimana rasanya? Tanyanya pelan. Maya mencoba tersenyum, tapi rasa sakit membuatnya terengah. Aku lelah, tapi rasanya lebih baik, jawabnya dengan suara serak. Matanya mulai menatap Rian dengan lebih seksama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Semua kabut ketidakpastian kini mulai menghilang. Dokter masuk sambil membawa catatan medis. Operasi berjalan lancar. Ginjal baru sudah dipasang dengan baik, dan donor juga dalam kondisi stabil. Namun, kalian berdua harus tetap di bawah pengawasan intensif selama beberapa hari ke depan, jelas dokter. Maya menatap kakaknya, yang hanya mengangguk, menenangkan hatinya. Perlahan, Maya mulai menyadari betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan Rian. Ia mengingat semua hari-hari ketika Rian datang diam-diam, membawa teh hangat, membawa senyum, menenangkan hatinya saat ia lemah. Semua itu kini menjadi jelas. Semua perhatian itu bukan sekadar kebaikan biasa, melainkan persiapan seorang kakak yang rela berkorban untuk adiknya. Mata Maya mulai berkaca-kaca. Rian melakukan semua ini untukku. Suaranya hampir berbisik. Rian menandok, menepuk tangan Maya lembut. Iya Maya,
Aku tidak bisa membiarkanmu menderita lebih lama. Aku harus melakukan ini. Kamu adikku, dan aku akan selalu melindungimu. Air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan. Rasa syukur, rasa lega, dan rasa cinta bercampur menjadi satu. Ia memeluk tangan Rian, seolah mencoba menyerap semua ketenangan dan kekuatan dari kakaknya. Rian membalas dengan hangat, menepuk punggung Maya pelan, menenangkan setiap ketakutan yang tersisa. Hari-hari berikutnya di rumah sakit terasa berbeda. Maya mulai bangkit dari tempat tidur dengan bantuan fisioterapis. Latihan ringan untuk menguatkan tubuhnya. Rian selalu ada, memantau setiap gerakan, memastikan Maya tidak terlalu lelah. Kadang mereka berbicara ringan, berbagi cerita kecil yang membuat suasana hangat, tentang hujan di sore hari, tentang makanan kesukaan Maya yang ingin ia makan lagi, atau tentang rencana sederhana mereka setelah Maya sembuh. Namun di balik itu, Maya tidak bisa berhenti memikirkan pengorbanan kakaknya. Rian menjalani pemulihan juga, meski ia menolak banyak bantuan agar adiknya lebih fokus. Maya sering melihatnya duduk di sudut kamar, menahan rasa lelah, menahan rasa sakit pasca operasi. Hal itu membuat Maya semakin tersentuh dan merasa bersalah bahwa semua ini untuknya. Suatu malam, saat lampu kamar diredupkan, Maya duduk di samping Rian. "Rian, aku ingin bilang terima, tapi kata-kata tidak cukup," ucapnya lirih. Rian tersenyum, menatap adiknya dengan lembut. "Tidak perlu kata-kata, Maya. Lihat saja dirimu sekarang sehat, tersenyum, dan hidup. Itu sudah cukup bagiku." Di luar jendela, langit gelap mulai menyingkap cahaya bintang. Suasana rumah sakit yang biasanya dingin kini terasa hangat. Ada rasa lega, ada rasa bahagia, dan yang paling penting ada ikatan keluarga yang akhirnya tersambung dengan sempurna, ditutup dengan adegan yang penuh haru. Maya dan Rian duduk berdampingan di kursi rumah sakit. Tangan mereka saling menggenggam erat. Tidak ada kata yang diucapkan, hanya tatapan penuh kasih dan pengertian. Di hati Maya, satu hal terasa pasti. Hidupnya telah berubah, bukan hanya karena ginjal baru, tapi karena pengorbanan dan cinta tak bersyarat dari kakaknya. Beberapa minggu setelah operasi, Maya akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah. Rumahnya yang sederhana kini terasa lebih hangat, bukan hanya karena matahari yang menembus jendela, tetapi karena kehadiran Rian yang tetap tinggal di kota, memastikan setiap langkah pemulihan berjalan lancar. Hari-hari Maya kini dipenuhi rutinitas baru. Minum obat tepat waktu, kontrol rutin ke rumah sakit, dan latihan ringan untuk menjaga kesehatan ginjalnya. Meskipun lelah, Maya merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap pagi, ia menatap dirinya di cermin dan melihat perubahan bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia kini memahami bahwa hidupnya diberikan kesempatan kedua, dan kesempatan itu datang karena pengorbanan seorang kakak yang begitu ia cintai. Rian selalu ada di sisinya, membantunya memasak makanan sehat, mengingatkan jadwal minum obat, dan menemaninya berjalan-jalan kecil di taman dekat rumah. Awalnya, Maya merasa canggung dengan perhatian yang begitu intens, tapi seiring waktu, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar perhatian biasa. Ini adalah cara kakaknya menunjukkan cinta dan kepedulian tanpa kata-kata yang berlebihan. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah. Angin lembut meniup daun-daun di halaman. Maya menatap Rian dengan mata berbinar. "Rian, aku merasa, aku selalu mengira kita tidak begitu dekat. Tapi aku merasa kita sebenarnya dekat sejak lama, meski baru sadar sekarang," ucapnya perlahan. Rian tersenyum, menatap adiknya dengan hangat. "Kadang kita baru menyadari arti sebuah hubungan setelah melalui hal-hal besar. Maya, aku selalu ada untukmu. Bahkan sebelum kamu tahu aku di sana." Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Mereka mulai berbagi cerita kecil tentang masa lalu, tentang kenangan keluarga yang hampir terlupakan, dan tentang mimpi-mimpi sederhana yang belum sempat diwujudkan. Rian menceritakan masa kecil mereka lucu, konyol, dan hangat. Maya tertawa, kadang tersenyum haru, kadang menahan air mata yang jatuh tanpa disadari. Namun, pemulihan tidak selalu mulus. Maya terkadang merasa lelah berlebihan, khawatir akan kesehatan ginjal barunya, atau takut membebani kakaknya. Suatu malam, ia duduk termenung di kamar, menatap langit gelap dari jendela. Rasa takut itu muncul tiba-tiba, membuatnya menunduk dan menggenggam pergelangan tangannya sendiri. Rian mengetuk pintu perlahan dan masuk. "Maya, kau tidak sendiri. Jangan takut menghadapi rasa sakit atau kekhawatiranmu. Aku di sini, selalu,"
katanya dengan suara lembut. Maya menatapnya, matanya berkaca-kaca. Rian, aku tidak ingin merepotkanmu. Rian mendekat, memegang bahu Maya. Kamu tidak merepotkan, Maya. Aku senang bisa ada untukmu. Lihat dirimu sekarang, sehat, tersenyum. Itu semua berkat kita berdua. Jangan pernah merasa sendiri. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hatinya mulai terbuka sepenuhnya. Ia menyadari bahwa pengorbanan dan cinta kakaknya bukan beban, tetapi hadiah terbesar yang pernah diterimanya. Sejak saat itu, setiap hari terasa lebih ringan. Ia mulai lebih percaya diri, lebih berani menjalani hidup, dan lebih terbuka untuk menerima cinta dan perhatian orang-orang di sekitarnya. Suatu pagi, saat mereka duduk sarapan bersama, Maya tersenyum dan berkata, Rian, aku ingin bilang terima kasih lagi. Tapi, kali ini, aku ingin kita saling menjaga, bukan karena harus, tapi karena kita ingin. Kita keluarga, dan itu sudah cukup. Rian tersenyum hangat, menggenggam tangan Maya di atas meja. Itu benar, Maya. Keluarga adalah segalanya. Dan aku berjanji, selama aku bisa, aku akan selalu ada untukmu. Ditutup dengan adegan penuh kehangatan. Maya dan Ryan berjalan pelan di taman, saling berbagi tawa dan cerita ringan. Matahari sore menyoroti wajah mereka, menandai hari baru yang penuh harapan. Hubungan mereka bukan lagi sekadar pengorbanan atau perhatian diam-diam, tapi sebuah ikatan keluarga yang kuat, hangat, dan tak tergantikan. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui jendela kamar Maya. Udara segar dari taman di luar membuat rumah terasa hangat dan hidup. Maya duduk di kursi dekat jendela, menatap bangga-bangga kecil yang mulai mekar. Tubuhnya lebih kuat daripada beberapa minggu yang lalu, dan hatinya ringan, seolah beban berat yang selama ini ia rasakan telah terangkat. Rian masuk dengan secangkir teh hangat, tersenyum lembut. Pagi, Maya. Sudah sarapan? Tanyanya. Maya menoleh, tersenyum tipis. Sudah, dan rasanya luar biasa. Rasanya bebas, jawabnya sambil menarik napas panjang. Ia merasa tubuh dan jiwanya seimbang, damai, dan penuh syukur. Mereka duduk bersama di meja makan, berbincang ringan tentang rencana hari itu. Tidak ada lagi rasa cemas yang dulu menghantui Maya. Tidak ada lagi ketakutan tentang operasi atau risiko kesehatan. Semua itu kini menjadi bagian dari masa lalu, digantikan oleh rasa syukur, kasih sayang, dan kebersamaan yang hangat. Rian menatap adiknya dengan lembut. Maya, lihat dirimu sekarang. Kamu sudah kuat. Kamu sudah melewati semuanya. Aku bangga padamu. Maya tersenyum. Air mata mulai menggenang. Rian, aku juga bangga padamu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua yang sudah kamu lakukan. Tapi aku tahu, kita punya kehidupan baru. Kita punya kesempatan untuk memulai dari awal. Bersama, hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Maya kembali menjalani aktivitas sederhana. Berjalan di taman, memasak makanan sehat, membaca buku, dan sesekali tertawa ringan bersama Ryan. Kehidupan mereka yang dulu terasa sepi dan penuh kekhawatiran, kini dipenuhi tawa, cinta, dan kedamaian. Setiap malam, mereka duduk di teras, menatap langit penuh bintang, berbagi cerita ringan atau hanya menikmati heningnya malam. Suatu sore, Maya duduk di taman dengan Rian di sisinya. Ia menatap wajah kakaknya, mencoba menyerap semua rasa aman yang selalu ia rasakan. Rian, aku ingin hidupku selalu seperti ini, damai, sederhana, dan penuh kasih sayang, ucapnya pelan. Rian menepuk punggung adiknya, tersenyum hangat. Kita bisa membuatnya begitu, Maya. Selama kita bersama, selama kita saling peduli, tidak ada yang tidak mungkin. Maya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan perasaan syukur itu memenuhi seluruh tubuhnya. Semua yang terjadi dari sakitnya ginjal hingga kehadiran Rian yang dayam-dayam menjadi donor adalah perjalanan panjang yang penuh ujian, tapi juga penuh keajaiban. Ia belajar tentang arti pengorbanan, cinta tanpa pamrih, dan ikatan keluarga yang sejati. Malam itu, mereka kembali ke rumah, duduk di sofa sambil memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan. Rasa takut, kesepian, dan cemas yang dulu menghantui Maya kini digantikan oleh kebahagiaan sederhana. Mengetahui bahwa kakaknya selalu ada, mengetahui bahwa hidup memberi kesempatan kedua, dan mengetahui bahwa keluarga adalah tempat teraman untuk pulang dengan adegan yang hangat dan damai. Maya dan Rian duduk berdampingan di sofa. Tangan mereka saling menggenggam,
saling tersenyum tanpa kata. Di luar jendela, malam bertabur bintang dan angin lembut membawa ketenangan. Hidup mereka telah berubah bukan hanya karena ginjal baru, tapi karena ikatan yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tak bersyarat, dan kedamaian yang akhirnya mereka temukan.